terlalu ngikutin, cuma denger dikit-dikit aja, tapi aku nggak tahu detail banget, jadi aku nggak bisa menjawab sedetail itu karena I really don't know the details sih. Kak, adain meet up Love Surabaya. Ya, kita lagi berpikir untuk muter kota-kota luar Jakarta. Hai Wan, apa kabar? Pakai nama lipstick nomor berapa? Aku ini tadi ini nomor berapa ya? Lupa lagi. Kak, kalau liburan sukanya kemana? Aku sukanya ke Bali sih, pulang ya sama ya. Hai Duli. Hello Duli, how are ya? Udah itu doang pertanyaannya. Ya. Salam dong. Ya. Oh iya. Ada lipstiknya apa? Nama Beauty. Makasih ya. Sumala mungkin September. Ya Duli, kenapa? Tips bugar, olahraga, istirahat, makan yang bener. Kapan ke Bali? Belum tahu dulu. Habis syuting maybe. Yang tambah panjang. Iya nih, belum potong-potong. Kalau nanya yang paling Oke, let's talk about manner. Kadang-kadang mungkin karena perbedaan budaya. Hai Timor Leste. Kalau sebenarnya menurut aku bukan cuma budaya barat atau timur, tapi menurut aku ini adalah hal yang baik dan benar. Manner tuh apa ya? Bahasa Indonesia manner apa ya? Manner tuh apa ya? Toto kromo gitu loh. Manner is very important. Yes. Pertanyaan-pertanyaan, umur berapa, kapan nikah, terus udah gitu gemukan, kurusan, apa lagi ya? Coba tuh pertanyaan-pertanyaan basa-basi yang sebenarnya itu tidak ada mannernya gitu. Adab tuh Grio bilang adab ya. Jadi kalau kalian masuk ke IG orang, mau itu orang terkenal ataupun tidak, mau itu kalian berkenalan di dunia nyata atau tidak, yang paling mungkin karena orang kita tuh suka basa-basi, dan basa-basinya tuh jadinya kayak ngomongnya yang apa ya, yang sebenarnya mannernya tuh salah gitu loh. Kayak umurnya berapa gitu. Kayak nanya umur berapa itu tuh bukan sesuatu hal yang apa ya, yang gampang, harusnya itu very private gitu. Kayak kalau udah ngobrol harusnya tanya, maaf boleh tanya tidak, keberatan gak menjawab, usianya berapa. That's how you should cara bertanya yang baik. Nggak umur berapa sih kak gitu. Terus ya bener tuh pertanyaan basa-basi, tapi sebenarnya jadi kayak mannernya tuh kayak, kan bisa nanya kamu apa kabar, bagaimana pekerjaan, bagaimana kehidupan, bagaimana keluarga, sedang sibuk apa aktivitas kamu yang selama ini, atau apa aktivitas baru kamu, kan bisa nanya begitu. Apalagi kalau nanya kayak kapan kawin, it's pertanyaan yang kena mental sih. Aku nggak kena mental, cuma pertanyaan yang membuat kita terlihat seperti orang yang nggak punya manner gitu loh. Jadi mungkin dengan informasi ini pelan-pelan teman-teman bisa belajar untuk punya toto kromo, adab gitu. Bagaimana cara bertanya dengan orang, ngobrol dengan orang gitu.
sikap yang rude. Siapa rude? Aku gitu. Malah aku sekarang berusaha untuk menjaga lisan Mbak Lun, karena kadang-kadang suka bablas basa-basi berbau kepo. Nah, bener. Mungkin sebenarnya kita pengennya basa-basi supaya kita akrab, supaya kita kayak ngobrol gitu. Tapi banyak cara dan banyak obrolan yang lain selain nanya kapan nikah, umurnya berapa, pasangannya mana. Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih menggelitik saya untuk menjawab. Binjai. Bener Kak Lun, aku selalu bilang emang gak mau punya keturunan. Aku bilang gak mau jawab, langsung pergi. Ya kalau pertanyaannya gak mau dijawab ya gak apa-apa, itu hak kita kok. Apalagi kalau pertanyaan-pertanyaan yang gak ada mannernya gitu. Kurangi kepo adalah jalan ninjaku. Kadang suami malah suka tanya tentang teman-teman aku, malah nggak bisa jawab semuanya. Nggak apa-apa lah. Sebenarnya kan yang pertanyaan-pertanyaan, ini bentar lagi mau musim liburan, ada rencana liburan kemana, kan bisa nanya gitu. What do you think about mental health? What do I think? Pertanyaannya ini lebar sekali. Pertanyaan yang agak susah dijawab karena spesifiknya yang arahnya kemana nih gitu. Kalau ditanya apakah kesehatan mental itu penting, sama pentingnya seperti kesehatan fisik, karena bagaimanapun juga mental dan fisik itu sama-sama berkesinambungan. Jadi kadang-kadang kesehatan mental itu sama kayak fisik, kita udah berusaha menjaga tapi bisa aja kena flu, bisa aja kita batuk, sama mentally kita, secara mental kita juga bisa kadang-kadang kita punya stres yang ya ada stresnya kan, ada levelannya gitu, dan kita nggak pernah tahu kadang-kadang guncangan apa dari eksternal maupun internal yang membuat kita tuh jadi sakit. Sama juga kalau kita batuk, kita flu, kita kena bakteri, kita kena virus gitu segala macam, mengakibatkan fisik kita tuh bereaksi. Sama dengan mental, cuma kadang-kadang kalau mental tidak bisa secara gamblang, apalagi tingkatan yang masih mild ya. Kita kan kadang-kadang ngeliat orang tuh selalu hanya dari luarannya aja. Misalkan dia lagi murung, mungkin dia pikirannya juga lagi, atau mentally they're not well gitu, tapi kita malah judging, ih dia kenapa sih murung mulu, ih kok dia kayak aneh gitu. Kita justru melihat sisinya dari arah yang agak negatif atau judgmental. Jadi menurut aku selalu harus punya sisi apa ya, kalau aku bilangnya tuh gimana ya, aku selalu berusaha menaruh kakiku di sepatu mereka. Jadi misalkan nih kalian mau ngata-ngatain aku, misalkan contoh ya, mau ada yang ngomongin aku begini aku begitu gitu, tapi aku tuh selalu kayak, aku kalau jadi orang itu pasti dia juga punya masalah, pasti ada beban juga yang dia hadapin sampai dia harus ngomong gitu. Aduh dia kenapa ya, pasti ada masalah. Karena aku pun juga ada masalah, berat banget, tapi ya udah aku jalanin aja gitu. Terus dan penting untuk berdiskusi, ngomong atau mencari bantuan ke orang yang tepat. Itu kalau kita ngomong masalah kesehatan mental ya. Dan jangan sepelekan dan jangan menjauhi orang-orang yang butuh bantuan, karena sama kayak kalau kita batuk, kita flu, kita kan ke dokter. Nah kalau kita juga punya apa ya, mentally we are not healthy, we are ill, ya kita juga butuh bantuan, tapi ya tingkatannya kan beda-beda tuh gitu. Dan jangan salah loh, kalian pikir ya kayak orang-orang yang sehat kelihatannya gitu tidak butuh bantuan, butuh kok, kayak kita harus maintaining gitu guys. Fun fact juga ya, tadi siapa yang nanya what do I think about mental health. Sekarang banyak berita tentang pembulian. Menurut Kak Luna, pemerintah juga harus juga gimana, apalagi banyak yang terjadi sama anak-anak.
ini sih sebenarnya kalau ditanya pembulian udah terjadi dari zaman ke zaman ya, tidak hanya terjadi sekarang, tidak hanya terjadi berapa tahun terakhir, tapi karena dengan adanya social media, dengan ada era globalisasi ini, dengan internet dan segala macam, pemberitaan, orang ambil video bisa langsung ke upload dan bisa menjadi viral begitu cepat penyebarannya. Jadi sepertinya itu lagi marak terjadi, tapi sebenarnya kalau ditanya ini dari zaman dulu sih gitu, cuma memang aksesnya kan zaman dulu tuh limit banget gitu. Kalau aku melihatnya sangat disayangkan dan sangat ya nggak harus terjadi, tapi toh kalaupun terjadi itu artinya ada produk yang salah, karena anak bisa membuli itu artinya dia adalah produk dari orang tuanya. Nah, aku bukan mau judging orang tuanya, bukan mau menyalahkan orang tuanya, tapi dia adalah produk dari orang tuanya. Artinya ada yang salah dengan anak ini. Jadi yang dibully juga punya permasalahan mental atau keadaan yang bisa mengakibatkan trauma. Anak pembuli juga ada sesuatu dengan dia sehingga dia harus melakukan itu. Jadi ini dua sisi mata uang yang saling berkaitan gitu loh. Jadi kalau menurut aku kasihan dengan keduanya, karena dua-duanya ini ada sebab akibat sih gitu. Kalau aku melihat pembuli itu pasti ada sesuatu di dalam diri anak ini yang tidak terakomodir gitu loh, entah dari orang tuanya, entah dia dari sekelilingnya, entah dari apa, sehingga dia melakukan sesuatu hal yang mengakibatkan negatif gitu loh. Jadi ya ini dua-duanya harus dibenerin menurut aku. Dan dua-duanya dibenerin tidak hanya individu dua anak ini, tapi keluarganya juga. Karena punya anak dulu baru tahu. Enggak juga sih, menurut aku nggak harus selalu begitu. Kalau menurut aku harus aware aja. Harus aware, harus mau tahu, harus mau cari tahu, harus banyak mau mendengar, dan banyak berdiskusi. Karena mau punya anak dulu, mau enggak punya anak, kalau kita punya critical thinking, kita punya logika, dan kita punya knowledge, aku rasa kita udah tahu harusnya bagaimana. Karena aku adalah produk orang tuaku juga. Jadi aku pernah jadi anak. Aku memang belum pernah menjadi ibu, tapi aku pernah menjadi anak, dan aku tahu aku adalah produk ibuku dan bapakku, dan aku tahu keluargaku seperti apa. Ini kan seperti lingkaran, like a chain gitu loh. Jadi gitu buat teman-teman, nggak menarik ya obrolan kita? Oh ini kalau bully lewat social media gimana Kak? Contohnya ada bikin ya, aduh. Jujur aku juga kurang sepaham. Miss Kaf 98. Aku juga kurang sepaham karena menurut aku dengan sadar kita menyindir, membuli supaya directly to one person itu dihujat gitu, aku tuh kayak aku selalu mencoba untuk duduk di dua di dua sepatu itulah gitu, menjadi si ibaratnya si yang melakukan dan yang mendapatkan gitu, dan dua-duanya menurut aku nggak enak sih. Break ya? Iya Kak, break makan malam. Oh, gitu deh. Bentar lagi nih mau colat. Hai. Udah lah. Ininya aja cepet boleh? Kelalaian orang tua ke atas parenting. Ini rasakan sebagai ibu gimana berhati-hati sekali mendidik anak mereka. Iya, benar. Parenting itu nggak gampang loh. Menjadi ibu tuh nggak gampang, menjadi orang tua tuh nggak gampang. Kayak aku dengar dari banyak teman-teman aku yang udah menikah, ada yang menikah muda, ada yang menikah usianya matang, ada yang menikah telat gitu. Dan ya memang susah menghadirkan manusia ke dunia ini
mendidik mereka dan berharap mereka menjadi manusia yang bagus. Kita nggak pernah tahu. Nggak apa-apa, lagi boring. Live. Tadi aku nunggu live aja. Ini ada Darius nih. Lagi bahas masalah. Apa tuh? Banyak kan tadi banyak yang nanya. Terus banyak yang nanya terus aku kayak kalau pertanyaan basa-basi yang standar-standar aja males. Kasih gitu. Yang berat. Terus ditanya menurut kita kalau ada anak bully membuli itu gimana? Ya it's about mental health, itu luas banget gitu. Menurut aku kasihan kedua-duanya kan, pembulinya dan yang dibully. Karena menurut aku nih, yang pembuli itu adalah produk dari orang tuanya juga, dari rumah. Jadi ada sesuatu mungkin yang dia nggak dapet atau apa yang terjadi sama dia sehingga dia harus memvalidasi diri dia dan melakukan bullying itu gitu. Ini kan sebenarnya itu kan compensate kan. Exactly. Terus tadi ada yang bilang jadi ibu dulu. Ya memang belum jadi ibu, cuma kan dengan knowledge, dengan pengetahuan, nggak perlu harus experience jadi orang tua dulu. Tapi menurut aku ya gitu deh. Kayak kata calon tong, pengalaman yang terbaik, pengalaman adalah guru yang terbaik. Betul. Tapi lebih baik lagi kalau kita bisa belajar dari pengalaman orang lain tanpa harus ngalamin dulu. Nah, masa iya kita mau jatuh terus? Betul. Iya kan? Kalau ada orang jatuh, bukan kita ketawain, tapi kita belajar. Kenapa dia jatuh, gimana biar bisa bangun lagi. Nah, terus tadi juga ada yang nanya tuh, menurut kakak, misalkan kita bullying gitu, bukan bullying lah, ada artis atau ada orang, ya public figure ataupun non public figure yang menyindir lewat sosmed sehingga mengarahkan hujatan terhadap satu orang tertentu itu juga. Itu kan kategorinya bullying. Walaupun mungkin sebenarnya posisinya dia bener nih gitu. Itu nabok pakai tangan orang lain namanya. Bener. Kalau aku sih kurang setuju. Cuma ya back again. Kalau gentle hadapin dong sendiri, selesai masalahnya sendiri. Iya. Katanya udah ditemuin berkali-kali tapi tetap ngelakuin. Nah, makanya banyak yang akhirnya nyindir-nyindir dari sosmed gitu. Terus akhirnya ada soal mental health issue, ada satu fakta menarik. Selain memang kesadaran dan literasinya semakin banyak sehingga arus informasi bisa diterima oleh generasi yang sekarang ini membuat mereka lebih aware dan lebih sadar. Ada penelitian yang bilang bahwa dengan arus informasi yang cepat itu ada satu selaput di dalam otak yang semakin menipis. Gitu. Jadi itu sebenarnya selaput yang untuk kontrol emosi. Jadi kenapa akhirnya sekarang mental health issue itu semakin naik? Karena itu jadi terlalu cepat menyerap informasi sehingga sering scrolling ya. Iya, sisi empati dan lain-lainnya itu menipis dan kemampuan dia untuk mengolah emosi juga semakin menurun. Gitu. Jadi ini perlu diperhatikan. Screen time hati-hati ya, jaga keseringan. Screen time, benar. Oh my god. Dah, thank you tuh informasinya guys. Gitu loh. Ngobrol apa nih? Kacang hijau tapi agak encer, I don't know. Gimana belinya? Di warung kok. Coba. Salah beli. Oh dia tipenya gini. Guys, hobi kita adalah bubur kacang hijau. Ada yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya nggak? Ini dong. Kacang hijau yang enak. Bukan request kasih reference. Bubur kacang hijau siapa yang paling enak? Ini padahal 4,8. Jakarta ya. Lagi ada event apa kak? Kita lagi syuting series. Bubur kacang hijau. Coba daerah Jakarta Selatan dan pusat lah ya. Jangan timur, barat, utara agak jauh. Selatan dan no bully, no hate speech walau di sosmed. Hate speech mungkin mengkritik boleh kali, memberikan kritikan boleh kali ya, tapi kan ada caranya ya, bukan yang paling penting adalah we respect each other as a human. Bener. Bubur kacang hijau Madura is the best. Iya, ada yang tahu nggak yang paling enak di mana? Bubur kacang hijau depan jalan Nirbaya. Bubur Manado pernah. Kalau di Jawa, bubur kacang hijau dimasak bareng ketan, enak banget. Iya sama. Jadi kalau yang Jawa Timur yang aku suka itu ketan putih dibikin bola-bola, terus dimasukin. Ada yang tahu nggak itu apa ya maksudnya ya? Bener nggak sih? Maya, itu bukan kapasitas kita. Kamu serbu aja tuh PH sama WTV-nya.
Bojonegoro one day ya. Mangga besar ada es campur juga. Apa namanya tuh? Ini ada di Grab atau itu enggak sih? Aci ya. Katanya di Mangga Besar ada bubur. Mangga Besar lumayan dari namanya sini. Aci ya. Oke. Buat next mungkin kita. Ya kalau hate speech yang mengujar kebencian, Sarah ya jangan dong. Bubur pedas asli Kalimantan udah pernah cobain nggak? Pasti pada belum tuh. Hello. That tastes good. Enak ya? Enak. Manis? Pas. Terlalu manis ya. Ya tapi kebanyakan bubur kacang hijau kalau dijual gitu manis banget ya. Ntar deh. Ibu Jessica. Hai Mbak Yona. Kamu jangan nulis di sini, Mbak. Apoteker ini ada bubur, katanya enak banget Mbak Yona tuh. Kalau dijawab dong. Apa nih pertanyaannya rame banget yang jawab. Bubur Cianjur. Lagi di mana Kak? Lagi di Pancoran. Salam dari Bandung. Istri saya cepat hamil, amin. Hamil, amin. Mudah-mudahan cepat. Hair care-nya apa? Aku pakai RH untuk hair toniknya. Terus samponya itu pakai Olaplex. Ada Ambar. Halo Ambar. Oke deh, Persib juara, siap. Emang lagi main ya? Persib? Kemarin. Kemarin juara emang. 2 hari lalu juara. Lawan siapa? Lawan Madura. Makanya bubur kacang hijau Madura. Mie ayam apa sih pada bang? Ini banyak banget, bingung nih. Aku lagi coba baca yang shout out from Philippines page. Hai, Cie, Marian, Cie. Gimana filmnya? Udah nonton belum? Apa sih? Ini pertanyaan semuanya halo. Bakmi nyemek doyan. Lebih ini semuanya hai. Ini mau jawab pertanyaan. Thank you Luna, welcome. IG aja bingung ya, apalagi viewers. Emang kenapa dengan viewers? Kacang ijo Kartika Sari enak. Itu di mana? Bubur kacang ijo kuningan, ketan hitamnya agak berair. But kacang Madura ketan kering kan ya. Ini aduh. Cepet banget. Kalau dikecewain sama orang terus kita pergi, wajar kan Kak Lo nih? Wajar. Ikuti kata hatimu. ini cepet banget sih. Aku sampai bingung bacanya. Oh, maksudnya kakak baca komen aja rame, apalagi Bangtan. Ya udahlah, itu maka skalanya satu dunia. Jangan disamakan, abangku. Kapan Wakatobi? Gila, Wakatobi itu salah satu destinasi yang ada di checklist aku, tapi yang ada di, ya itulah, belum di checklist tapi. Makassar hadir, salam dari Jember. Oke deh, nih kayaknya nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat aku menjawab semuanya. Halo. Ya udah, oke deh. Aku lagi mau coba makan bubur kacang hijaunya. Miss Trina ya. Sama-sama, thank you.
Oke. Ya udah, thank you ya guys. Udah ngobrol-ngobrol, temenin lagi break. Nanti kita sambung lagi. Bye bye. Terima kasih sudah ngobrol. Selamat ini ya, happy Sunday ya guys. Ini udah mau habis Sundaynya, besok Senin. Semangat buat Senin. Thank you.